Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Farus Sabadi, MKom, dosen Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi kuliah Sistem Informasi dengan topik konsep data, informasi, dan pengetahuan. Mudah-mudahan dengan materi ini Anda bisa lebih memahami lagi secara konsep mendasar dari sistem informasi, di mana yang diolah adalah data dan informasi, dan kemudian manajemen informasi inilah menjadi akumulasi pengetahuan bagi perusahaan. Yang pertama adalah pengertian data. Jadi definisi data atau pengertian data ini cukup banyak ya. 3 diantaranya yang Anda lihat di sana. Yang pertama adalah data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi. Yang kedua, data adalah deskripsi organisasi, jadi spesifik organisasi tentang sesuatu atau resources atau sumber daya dan kejadian atau transaksi yang terjadi. Yang ketiga, data bisa dimaknai sebagai kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Atau kalau secara mudahnya gitu ya, bisa diartikan bahwa data itu bisa berupa sesuatu, kejadian, sumber daya, fakta ya, yang memang perlu dicatat untuk kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian selanjutnya apa saja ya jenis-jenis data itu? Yang pertama adalah data terformat ya. Data terformat itu misalnya tanggal lahir, misalnya data pegawai ada tanggal lahir. Nah, ini formatnya jelas, biasanya bulan, tahun, tanggal misalnya. Itu berarti data-data terformat. Atau misalnya email ya. Email itu biasa ada bentuk formatnya ya. Ada @ di tengahnya, kemudian diikuti nama domainnya. Biasanya di depannya adalah nama emailnya, kemudian di tengahnya ada simbol @ kemudian diikuti dengan nama domainnya. Seperti itu berarti data terformat. Kemudian ada namanya data teks. Ya, data teks ini data berupa tulisan ya, tulisan-tulisan ya, baik itu huruf, angka. Misalnya huruf itu misalnya nama ya, nama seseorang. Ya, nama Muhammad Farus Sabadi ya, itu berarti huruf ya. Kemudian usia. Usia ini biasanya angka ya, angka 23,7 ya. Kalau pakai koma-koma mungkin biar lengkap gitu ya. Nah, jenis data berikutnya adalah gambar. Gambar ini biasanya ada yang membagi menjadi dua ya. Ada jenis gambar itu bitmap, kemudian ada yang menyebutnya sebagai metrik atau apa istilahnya ya. Jadi proses gambarnya itu dibentuk oleh garis-garis, sedangkan kalau bitmap itu dari titik-titik ya. Nah, kalau tipe filenya ya mungkin JPG, PNG, dan seterusnya. Jadi biasanya bentuknya file juga ya, file gambar. Kemudian yang berikutnya adalah data yang berbentuk suara. Ini juga biasanya bentuknya file. Kadang-kadang ekstensi itu nama belakang ya. Nama belakang dari sebuah file. Biasanya yang umum ya, kalau lagu biasanya MP3 ya, WAV misalnya. MID ya, untuk misalnya suara dari synthesizer ya, nah seperti itu. Jadi formatnya juga cukup banyak. Kemudian yang berikutnya adalah video. Video ini juga dalam bentuk file biasanya ya. Video ini formatnya juga cukup banyak, ada MP4, ada DAT, FLA misalnya ya. Ini cukup banyak. Sebenarnya ada juga yang bentuk lain ya, bentuk file-file yang lain, data yang lain, bentuk animasi misalkan ya, dan cukup bervariasi juga. Jadi kombinasi antara gambar dan suara. Selanjutnya kita juga akan mempelajari bagaimana pengolahan data ya, pengolahan data. Jadi data input itu biasanya yang pertama adalah recording transaction. Jadi bentuk pengolahan data yang pertama adalah recording transaction ya. Artinya data disimpan dulu ke dalam sebuah medium lain ya. Tapi kalau sekarang udah jarang ya, ada pass number ya.
Ini zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah jarang ada namanya pengolahan data melalui medium ya. Kemudian ada coding transaction. Coding transaction ini adalah data dikonversi menjadi simbol atau singkatan. Misalnya contoh, jenis kelamin laki-laki disingkat L, jenis kelamin perempuan disingkat P, ya, atau misalnya agama ya, dikodekan kalau 1 Islam, 2 Kristen Protestan, 3 Kristen Katolik, dan seterusnya misalnya. Itu berarti data input itu dilakukan coding transaction. Kemudian kadang-kadang sebelum data diinputkan juga ada storing data atau informasi. Jadi data disimpan ya, disimpan. Simpanan data-data yang disimpan tentu saja harus terseleksi. Tidak semua data itu kemudian kita simpan ke sistem informasi. Nah, yang disimpan atau nggak disimpan ya tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau data tersebut memang dibutuhkan ya sebaiknya disimpan. Yang maksudnya dibutuhkan itu adalah kedepannya potensial untuk menjadi informasi di masa depan ya. Kedepannya itu bisa jadi laporan. Nah, kalau kira-kira data itu hanya disimpan saja dan tidak dilaporkan, nah itu buat apa ya? Mungkin sebaiknya tidak perlu disimpan. Gitu. Jadi data-data yang ada itu supaya diseleksi, tidak semuanya bisa masuk ke dalam sistem informasi, karena akan menimbulkan pemborosan ya, boros memori ya, boros juga tenaga untuk menginputkan datanya ke dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya kita akan pelajari hierarki data ya. Hierarki data ini saya baca dari atas ya. Jadi pertama berkas, Anda bisa membayangkannya sebagai sebuah tabel ya. Sebuah tabel. Tabel itu ada macam-macam barisnya ya. Jadi satu tabel atau satu berkas ini terdiri dari beberapa baris atau sering disebut rekaman ya. Kalau bahasa Inggrisnya record. Record. Nah, satu rekaman dengan rekaman lain itu memiliki kolom yang sama ya, disebut sebagai elemen data atau sering juga disebut field ya, field elemen data atau kolom ya, bisa juga disebut kolom. Nah, jadi satu rekaman itu memiliki beberapa kolom. Antara rekaman satu dengan rekaman lainnya harus memiliki elemen data yang sejenis gitu ya. Jadi berkas adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas ya. Atau bisa disebut sebagai tabel lah gitu ya. Rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait ya. Jadi elemen data yang saling terkait. Kemudian elemen data adalah yang paling kecil yang tidak bisa lagi dipecah menjadi unit yang lain. Nah, supaya memudahkan Anda memahami dari hierarki data ini, kita beri contoh ya. Beri contoh. Misalkan ada berkas mahasiswa atau tabel mahasiswa ya, ada berapa berkas gitu ya, ada 4 misalnya ya. Masing-masing data mahasiswa itu punya elemen data ya, elemen datanya ada NPM, nama, alamat, telepon, dan email ya. Kemudian diisi dengan data, itulah yang disebut dengan nilai data. Jadi makanya disebut elemen data ini sebagai bagian terkecil yang tidak bisa dipecah lagi ya, itu diisi dengan nilai-nilai data. Jadi untuk contoh ini berarti terdapat 4 rekaman ya, 4 data mahasiswa gitu ya, terdiri dari 4 rekaman atau istilahnya record kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau dalam tabel, istilah tabel 4 baris gitu ya. Setiap rekaman memiliki 5 elemen data ya, tadi kita ulangi, NPM, nama, alamat, telepon, email ya, berarti ada 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap elemen data ini dapat diisi dengan nilai data. Contoh misalnya 0004 ya, ini kurang 0 ya untuk NPM ya, seperti itu. Selanjutnya pengolahan data. Jadi kalau data sudah diinputkan ya tadi ya, sudah diinputkan maka perlu dilakukan pemrosesan ya. Pemrosesannya ini antara lain ya, ada 7. Yang pertama calculating, jadi proses perhitungan terhadap data field ya. Misalnya nih ada informasi kolom panjang dan lebar misalnya ya, data tanah ya misalnya. Kemudian dikalkulating ya berapa luasannya, jadi panjang kali lebar misalnya ya luas tanahnya, itu contoh kecil ya.
Atau misalnya kalau untuk transaksi penjualan, quantity sama harga satuan dikalikan misalnya ya. Misalnya kuantitasnya 2, harganya 1000 misalnya, berarti 2 kali 1000, 2000. Nah, proses aritmetika ini, proses perhitungan ini disebut proses aritmetika. Ada operatornya ya, misalnya tambah, kurang, bagi, dan seterusnya. Kemudian summarizing atau proses akumulasi beberapa data, summarizing ya, jadi diakumulasikan. Misalnya ini tadi transaksi ya, jumlah total barangnya tadi ya. Tadi kan kuantitas kali harga satuan. Nah, masing-masing item itu kemudian dijumlahkan ya, perkalian antara quantity sama kuantitas sama harga satuannya misalnya. Itulah yang disebut sebagai akumulasi. Atau perhitungan rata-rata nilai misalnya ya. Rata-rata nilai siswa misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu akumulasi bisa rata-rata, bisa nilai minimum, nilai maksimum, dan seterusnya. Kemudian ada classifying data atau mengelompokkan data ke grup-grup tertentu. Ya. Sebenarnya agak-agak ada yang mirip, itu adalah categorizing. Ya, categorizing. Jadi ini juga pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu. Ya. Mungkin ini ada syarat tertentunya, gitu ya. Kemudian ada sorting data. Jadi data diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan kalau data siswa ya bisa diurutkan berdasarkan nomor mahasiswa atau diurutkan berdasarkan namanya. Ya, itu misalnya contoh sorting data. Bisa juga prosesnya merging ya, dari satu atau lebih atau dua atau lebih data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dikelompokkan berdasarkan lebih dari satu kriteria. Kemudian matching data. Ya, matching data itu berdasar keinginan pengguna terhadap grup data. Bagaimana mencari data ya? Mencari berdasarkan keinginan pengguna. Untuk pertemuan malam ini nanti insya Allah kita akan kasih contoh ya pengolahan data menggunakan Excel ya. Menggunakan data Excel. Pengolahan data ini biasa juga diistilahkan dengan data transformation karena merubah proses inilah yang merubah mentransformasi data menjadi sebuah informasi ya. Kemudian mungkin ada yang tanya apa itu informasi. Nah, jadi transformasi itu sebenarnya hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermakna ya, seperti itu ya. Oke, apa perbandingannya atau apa perbedaannya antara data dan informasi ya. Nah, tadi data bisa dideskripsikan tentang benda, kejadian, aktivitas atau fakta ya, yang sebenarnya tidak begitu memiliki makna yang berpengaruh langsung kepada pemakai. Nah, ketika diolah barulah bermakna ya. Nah, contoh ada angka-angka sederetan angka 630 ya. Kemudian 27 ya, kemudian 6,32, 28, 6,34, 27. Ini maknanya apa ini ya? Mungkin bagi kita yang karena belum diformat, belum diapa-apain begitu, nggak ada maknanya sama sekali. Coba kita lakukan pemrosesan, paling tidak pemformatan misalnya ya. Kita lakukan pemformatan. Nah, kita rubah formatnya dalam bentuk tabel. Nah, kira-kira ya bentuk yang tadi yang di atas ini seperti ini, manakah yang lebih bermakna daripada bentuknya tabel ya. Nah, salah satu bentuk seperti ini juga sudah merupakan proses ya, nanti namanya proses memformat ya. Dan insya Allah ini masih akan lebih mudah dipahami. Ini bisa lihat bahwa waktu jam 6.30 suhunya 27 ya. Nah, ini jam 6.32 suhunya 28 dan seterusnya. Jadi ini data untuk mencatat suhu dari waktu ke waktu ya, setiap 2 menit ya, seperti itu. Nah, tentu saja dengan diolah seperti itu akan lebih bermakna. Jadi sebenarnya informasi itu adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat atau lebih bermakna bagi yang menerimanya atau yang membacanya. Oke, pengertian informasi. Tadi sudah kita singgung-singgung juga ya sebenarnya. Bagaimana pendapat beberapa ahli terkait pengertian informasi. Yang pertama dari McFadden ya.
Informasi diartikan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Intinya bahwa informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data dan harus meningkatkan pengetahuan seseorang. Ada manfaatnya ya bagi seseorang atau relevan bagi seseorang. Informasi adalah jumlah ketidakpastian dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Ya, artinya informasi itu sebenarnya mendukung kita di dalam mengambil keputusan yang tidak pasti menjadi lebih pasti, lebih mantap gitu ya di dalam mengambil suatu keputusan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat mendatang. Dari ketiga pengertian ini kita bisa mengambil pengertian barulah begitu ya, atau pengertian secara mudahnya ya, atau secara bodohnya ya, bahwa informasi itu sebenarnya adalah pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya, bisa dipakai sebagai pengambilan keputusan di masa mendatang. Ya, jadi seperti itu. Ya, menjadi informasi dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Kemudian perlu dipahami informasi itu sebagai aset. Ya, mungkin ada yang tanya, apa itu aset? Nah, aset adalah sumber daya baik yang diperoleh dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi segala sumber daya yang telah diperoleh dan diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih di masa yang akan datang. Ya. Mungkin ada istilah aset dan liabilitas ya. Liabilitas ya. Jadi ya, tapi itu nanti kita bahas di mungkin pertemuan-pertemuan lain apa bedanya aset dan liabilitas ya. Informasi menjadi aset di dalam perusahaan sesuatu yang sangat penting ya. Ada 4M dan 1I. Apa itu 4M? Yang pertama adalah manusia. Manusia itu adalah aset ya. Aset sumber daya yang sangat dibutuhkan. Tanpa manusia sistem tidak akan berjalan ya. Siapa yang akan mengerjakan kalau nggak ada manusianya? Kemudian modal ya. Ya, segala sesuatu ya butuh permodalan untuk bisa beraktivitas. Kemudian material sesuatu yang akan dikelola atau yang diproduksi tentu saja membutuhkan bahan-bahan mentah ya untuk dikelola menjadi sebuah produk yang bisa dijual ya. Kemudian mesin ini adalah alat yang mengolah material mentah tadi menjadi sebuah produk ya, seperti itu. Kalau nggak ada mesinnya nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi harus ada modalnya, biaya untuk memproduksi, ada bahannya, kemudian ada alatnya gitu ya. Dan yang terakhir informasi. Jadi ini menjadi salah satu aset ya, yang juga sangat penting bagi perusahaan. Tanpa salah satu aset ini, maka perusahaan itu tidak bisa berjalan. Ya. Oke, kita lanjutkan bahwa informasi itu sebagai aset. Di salah satu buku John Naisbitt ya, dalam bukunya Megatrend 2000 mengatakan bahwa siapa yang mempunyai informasi akan menjadi pemenang. Tidak lama sejak tahun 2000 ya, tahun 2000 muncullah orang-orang terkaya di dunia ya, yang bisnisnya bahkan salah satunya adalah pengelolaan informasi ya. Mungkin beberapa wajah tidak asing ya. Asing ada di situ Bezos ya, punya Amazon gitu ya. Ada Warren Buffett, ada bosnya Microsoft, Bill Gates, ada bosnya Facebook ya, Mark Zuckerberg. Nah, ini orang-orang ini juga banyak menggeluti di bidang informasi ya, di bidang informasi dan mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang terkaya, menjadi pemenang gitu ya. Ini
informasi yang baik ya. Anda juga besok menjadi pekerja informasi. Saya doakan mudah-mudahan semua jadi orang kaya gitu ya ke depan. Amin. Kemudian manajemen informasi. Ini pengertiannya dulu ya. Jadi segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerolehan informasi, ada 3 poin di sini: pemerolehan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan informasi. Atau pengelolaan informasi, proses pengarsipan. Karena kalau tidak ada, ini akan juga menjadi, ini kan seperti layaknya makan gitu ya. Makannya, kalau makan terus ya lama-lama kembung ya. Jadi harus ada beberapa yang dibuang, yang lain menjadi inersi gitu ya. Jadi menjadi informasi gitu. Nah, ini perlu dikelola ya, perlu dikelola. Jadi manajemen informasi itu mulai dari pengambilannya, penggunaannya, sampai ke pembuangan informasinya. Menurut Ebert dan Griffin, ya, operasi internal yang mengatur sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mendukung kinerja dan hasil bisnis. Itulah yang disebut sebagai manajemen informasi. Ini lebih penekanannya kepada proses-proses, tetapi tidak disebutkan detailnya apa saja ya. Tidak berbeda dengan McCloud menyebutkannya ada 3 ya: pemerolehan, penggunaan, sama pembuangan. Oke. Pemakai informasi siapa aja gitu ya. Yang pertama adalah pemakai internal, dibagi 2 ya. Secara umum ada pemakai internal, ada pemakai eksternal ya. Nah, pemakai internal juga dibagi lagi, ada direksi. Kalau ada struktur manajemen mungkin dari atasnya ada direksi, manajer, supervisor, dan staff. Kemudian pemakai eksternal, ini pihak-pihak di luar perusahaan, misalnya pelanggan, pemegang saham, pemasok, dinas pajak yang termasuk di dalamnya pemerintah. Nah, level manajemen atau pemakai informasi ini kalau dari level bawah ya staff, kemudian supervisor, ada manajer, ada direksi atau owner ya perusahaan. Nah, aliran informasinya ini jenisnya beda ya, informasi yang mengalir dari satu level ke level yang lain. Kalau dari atas ke bawah itu instruksi pekerjaan ya. Jadi bos itu tugasnya ya cuma nyuruh-nyuruh gitu ya kepada bawahan. Nah, tugasnya direksi yang nyuruh-nyuruh ya. Tugasnya atasan nyuruh-nyuruh bawahan gitu ya. Nah, kemudian tapi informasinya tentu harus jelas ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pimpinan itu mudah dilaksanakan oleh bawahan. Nah, informasinya harus jelas. Kemudian dari sisi ini namanya dari bawah ke atas, tentu saja informasinya yang mengalir adalah laporan kinerja. Nah, sudah diberi instruksi apa, apakah sudah dikerjakan, sejauh mana instruksi tersebut sudah dikerjakan. Nah, makanya kalau aliran ke atas itu berarti itu laporan kinerja. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini agak kembali lagi ya, apa sih sebenarnya bedanya data sama informasi gitu ya. Data sama informasi. Data itu dalam masih bentuk mentah ya, tadi ya kita lihat misalnya angka 1,3, 1,4, 1,5, 1,7, kemudian dilakukan pemrosesan ya, perhitungan rata-rata. Ini tadi termasuk proses summarizing ya. Summarizing. Jadi proses akumulasi dari berbagai nilai ya. Contohnya rata-rata misalnya. Ini kemudian dihasilkan informasi bahwa rata-rata penjualan kuartal terakhir sebesar 1,3 miliar. Ini ternyata dalam miliar ya. Dalam miliar itulah data ya, kadang-kadang kurang bermakna. Tetapi kalau sudah diproses itu akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya, oh ternyata naik nih penjualannya, maka perlu mungkin dipertahankan metode penjualannya. Tapi kalau turun berarti mungkin perlu sesuatu tindakan ya. Bagaimana supaya penjualannya itu menjadi lebih tinggi. Sekali lagi, informasi digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Kita lanjutkan, jadi informasi juga mengalami siklus ya. Ingat data itu di awalnya data dirubah menjadi informasi ya. Berubah menjadi informasi. Jadi memasukkannya adalah data ditangkap atau di capture.
kemudian data dimasukkan ke dalam sistem, ya, kemudian diproses atau sering disebut dengan model, disimpan di dalam basis data, kemudian hasil pemrosesan itu disebut keluaran atau informasi, diterima oleh penerima, ya, kemudian berdasarkan informasi itulah kemudian dilakukan tindakan keputusan. Nah, tindakan keputusan tadi menghasilkan hasil tindakan dan kemudian menjadi data, begitu ya, namanya siklus, berarti berputar terus ya. Jadi data dan informasi membentuk suatu siklus. Ini pernyataan dari Birch dan Burnitzky. Oke, kita lanjutkan. Makna informasi. Makna informasi. Terkadang informasi itu bermakna bagi seseorang, namun belum tentu atau kurang bermakna, atau bahkan tidak bermakna bagi orang lain. Ya, bisa saja seperti itu. Contoh ini ya, data-data ini. Apakah data-data ini ada maknanya bagi Anda? Ya. Ini data pegawai, Anda mahasiswa, mungkin belum nyambung juga ya, data-data ini tidak bermakna bagi Anda. Tetapi bagi pegawai tentu saja ini bermakna, karena ini menyangkut masalah jam lembur misalnya ya. Atau bagi personalia untuk mengetahui tingkat kehadiran dari seorang karyawan. Jadi sangat berbeda maknanya, perspektif bermaknanya tergantung apakah orang itu juga terlibat di dalam sistem itu ya. Apakah informasi yang dihasilkan itu relevan dengan dia, ya, dibutuhkan atau tidak. Kandungan informasi itu yang pertama adalah bisa benar atau salah ya, bisa benar atau salah, benar atau salah, ya. Nah ini kalau salah ini yang repot ya, karena kalau salah artinya keputusan juga bisa diambil salah karena dasarnya salah ya, dasar informasinya salah sehingga keputusannya bisa salah gitu. Ya. Kemudian baru, kemudian tambahan, korektif, dan penegas. Nah, jadi baru itu maksudnya informasi benar-benar baru bagi si penerima. Tambahan ini informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Korektif maksudnya informasi yang baru itu mengoreksi, ya, mengoreksi terhadap informasi yang sebelumnya salah atau kurang benar, bisa juga kurang lengkap ya, misalnya. Informasi itu juga bisa sebagai penegas. Ini kadang-kadang diulangi ya, supaya menjelaskan bahwa itu penting, ya, perlu mendapat perhatian, seperti itu ya, atau untuk lebih mempertegas lagi bahwa informasi itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kemudian pengertian pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge adalah kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarah kepada tindakan atau keputusan. Ini menurut Elter ya, tahun 1992 ya. Jadi bisa berupa naluri, gagasan, aturan, prosedur ya. Jadi yang nanti mengarahkan untuk pengambilan tindakan dan keputusan. Nah, pengetahuan ini adalah hasil akumulasi dari informasi yang diterima oleh pengambil keputusan, ya, seperti itu. Nah, informasi yang dipadukan dengan pengalaman masa lalu dan kalian yang akan memberikan sesuatu pengetahuan tentu saja memiliki nilai yang tinggi. Semakin berpengalaman seseorang, semakin banyak informasi yang dia peroleh, ya. Kemudian pengalaman-pengalamannya tentu saja diharapkan keputusan yang diambil itu menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu, bisa cepat, ya, bisa cepat mengambil keputusan, kemudian cepat dan tepat di dalam mengambil keputusan. Data, informasi, dan pengetahuan ini kita tampilkan ini apa namanya diagramnya atau siklusnya lah, seperti itu ya. Siklusnya bagaimana proses data dan informasi itu bertransformasi, data berubah jadi informasi menjadi pengetahuan ya. Bagaimana prosesnya? Pertama adalah adanya pengumpulan data ya. Pengumpulan data kemudian berproses menjadi data ya. Data ini kemudian diproses. Prosesnya bisa macam-macam, bisa memilih, memformat, mengurutkan, meringkas. Ya, summarize tadi ya, meringkas ya, mengurutkan,
sorting, formatting. Ini tadi matching ya, di istilah sebelumnya. Oke, kemudian setelah data diproses, berubahlah menjadi informasi. Nah, berdasarkan informasi itu bisa diambilkan tindakan. Prosesnya mungkin melalui menerjemahkan dulu, baru memutuskan. Ya, seperti itu ya, proses tindakan. Tindakan ini kemudian mengeluarkan kebijakan. Kebijakan menghasilkan tindakan ya. Nah, hasil tindakan ini menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi pengambil keputusan. Ya. Nah, akumulasi pengalaman dan pengetahuan inilah yang menjadi dasar orang dalam melakukan pemrosesan atau melakukan tindakan. Nah, semakin banyak pengalaman dan pengetahuannya, diharapkan prosesnya dan tindakannya itu cepat dan tepat, ya. Bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, selanjutnya ada masih ya data, informasi, dan pengetahuan. Nah, ini kita lihat level kuantitasnya dan abstraksinya ya. Jadi semakin ke bawah itu semakin banyak ya. Karena data diolah menjadi informasi. Jadi informasi itu abstraksi ya, ekstraknya data. Informasi diekstrak lagi menjadi pengetahuan. Jadi, sehingga dari sisi kuantitasnya akan menjadi lebih sedikit ya. Tapi lebih bermakna, semakin ke atas nilai abstraksinya, ke bermaknanya itu semakin tinggi ya, semakin tinggi. Jadi dan ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan manajemen. Jadi kalau data itu biasanya yang mengelola adalah staff, informasi mungkin manajer. Nah, pengetahuan pengambilan keputusan ini untuk para direksi ya, untuk para direksi biasanya seperti itu. Kemudian karakteristik data atau informasi. Nah, ini mungkin untuk mengetahui apakah sebuah sistem itu perlu pengembangan, ini bisa dilihat dari karakteristik datanya. Yang pertama, tipe data. Apa tipe data sesuai dengan tujuan? Akurasi, apakah datanya cukup presisi? Apakah data yang selama ini diolah ini tidak mengalami kesalahan ya, presisi gitu ya, tepat betul ya. Usia, apakah datanya tepat waktu, rentang waktu, tingkat keringkasan, kelengkapan, kemudahan akses, sumber, relevansi. Ini berbagai pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab, apakah sistem itu sebenarnya mengalami kendala atau tidak. Bisa dilihat dari 9 hal ini. Ya, apakah data informasi itu misalnya tadi ya nomor 9 itu apakah relevan bagi yang sudah menerimanya atau justru tidak relevan gitu ya. Apakah ada manfaatnya ya, ataukah biaya yang dibutuhkan untuk mengelola informasi itu besar ya, tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut misalnya. Itu tadi sekilas tentang data dan informasi, mudah-mudahan menjadi jelas hingga Anda semakin memahami konsep dari sistem informasi ya. Sistem kemarin kan sudah belajar konsep sistem, sekarang belajar tentang konsep informasi. Nah, kita ketahui informasi itu sumbernya dari data. Informasi diakumulasi menjadi pengetahuan. Ini ada quote sedikit dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu bertambah bila dibelanjakan dan harta itu berkurang apabila dibelanjakan. Makanya terus belajar, semoga ilmu yang kita pelajari bisa meningkatkan kualitas diri kita, bisa membawa manfaat bagi orang lain. Terima kasih, demikian untuk materi kita kali ini tentang konsep dasar data, informasi, dan pengetahuan. Cukup dari saya Faris Abadi dari Universitas PGRI Yogyakarta, gerbang sukses masa depan. Matur nuwun.